Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di pembelajaran fisika kelas 10. Kali ini saya akan membahas tentang pengukuran tunggal dan pengukuran berulang. Nah, kita tahu bahwa pengukuran itu untuk mendapatkan hasil yang sesuai dengan kenyataan atau sesuai mendekati hasil akhir, yaitu dilakukan berulang kali. Tidak cukup dengan satu kali gitu ya, karena mungkin saja kita ada kesalahan pengukuran atau tidak presisi saat mengukur gitu ya. Sehingga di sini pengukuran berulang dan pengukuran tunggal kita bagi menjadi dua bagian pembahasan. Nah, dalam melampirkan hasil pengukuran dilaporkan dengan menggunakan aturan. Aturannya yaitu X sama dengan X0 ditambah plus minus gitu ya. Plus minus delta X ya, dimana X nya itu adalah nilai pendekatan terhadap nilai benar X0. Jadi nilainya X gitu ya. Untuk X0 nya itu merupakan, kalau untuk pengukuran tunggal itu hasil akhir dari pengukurannya. Yang ini X0 itu hasil akhir dari pengukurannya untuk pengukuran tunggal. Tapi kalau untuk pengukuran berulang berarti diambil dari rata-rata hasil pengukurannya gitu ya. Kalau untuk pengukuran berulang, untuk delta X nya itu adalah ketidakpastiannya. Nilai ketidakpastian untuk pengukuran tunggal yaitu setengah dari skala terkecil masing-masing alat ukur. Kalau misalnya untuk mistar berarti kan 0,05 cm, untuk jangka sorong 0,1 cm, 0,1 mm, untuk mikrometer skrup 0,01 mm, dan alat ukur yang lainnya. Jadi delta X untuk pengukuran tunggal itu setengah dikali skala terkecilnya. Nah, lalu untuk pengukuran berulang itu ya ini X0 nya tadi sudah disebutkan ya, dijumlahkan dari jumlah pengukurannya. Misalnya pengukurannya ada 10 kali, berarti kita jumlahkan semuanya dibagi dengan N. N itu adalah jumlah pengukuran, berarti kalau 10 berarti N nya 10. Nah, untuk delta X nya yaitu menggunakan rumus 1/N akar N kali sigma ya, sigma xi kuadrat dikurangi dalam kurung sigma xi dikuadratkan dibagi dengan n kurangi 1. N ini adalah jumlah pengukuran. Kalau pengukurannya 10 berarti 10, kalau 6 berarti n nya 6. Kalau x itu datanya gitu ya, kita nanti lihat di contoh soalnya. Nah, lalu ada yang namanya ketidakpastian relatif. Jadi makin kecil nilai ketidakpastian mutlak ini yang dicapai dari pengukuran tunggal ya atau pengukuran berulang, maka hasil pengukurannya pun akan semakin mendekati hasil kebenarannya. Jadi kalau makin besar ketidakpastiannya berarti tingkat kesalahannya juga makin besar, dan tingkat tidak mendekati nilai sebenarnya juga makin besar gitu ya. Jadi kalau makin kecil makin mendekati nilai yang sebenarnya gitu. Di sini delta X untuk nilai ketidakpastian relatifnya, delta X dibagi dengan X. Delta X nya itu berarti nilai ketidakpastian, mau itu pengukuran tunggal mau itu dengan pengukuran berulang, dibagi dengan X. X itu adalah nilai dari hasil pengukurannya yang tadi ya, yang X0 plus minus delta X nya itu X nya dikali dengan 100%. Oke, baik, kita ke contoh soal untuk pengukuran tunggal ya. Untuk pengukuran tunggal di sini contoh soalnya adalah menggunakan mikrometer skrup. Pengukuran menggunakan mikrometer skrup. Bagaimana kita melampirkan hasil dari pengukurannya? Hasil pengukurannya sama dengan kita tulis HP gitu ya, hasil pengukuran. Ini kan pakai mikrometer skrup, jadi ada dua skala ya. Ada skala utama ditambah dengan skala nonius. Skala utamanya yaitu 4 di situ ya, yang ini 4 ditambah dengan skala noniusnya adalah 30, berarti 0,30. Ini milimeter ya. 4 ditambah 0,30 adalah 4,30 mm. Jadi hasil pengukurannya berarti ini termasuk X0 ya. Nah, X0 nya 4,30 mm.
Untuk melampirkan hasil pengukuran itu, X sama dengan X0 plus minus delta X. Nah, delta X-nya karena ini pengukuran tunggal berarti setengah dari skala terkecilnya. Setengah kali skala terkecil dari mikrometer adalah 0,01 mm. Berarti hasilnya 0,005 ya. Sehingga kita sudah dapat nilai X-nya 4,30, X0-nya 4,30 dan delta X-nya 0,005. Sehingga di sini X sama dengan 4,30 plus minus 0,005 mm. Gitu ya. 4,30 plus minus 0,005 mm. Ini untuk hasil pengukuran tunggal. Nah, bagaimana hasil untuk pengukuran berulang? Untuk pengukuran berulang, misalnya di sini contoh soalnya pengukurannya dilakukan 6 kali. Mengukur menggunakan panjang pensil gitu ya. 6 kali didapatkan hasil pengukuran pertama 12 cm, kedua 11,9 ya. 11,9, yang ketiga 12,22, yang keempat 11,8, yang kelima 12,1 dan yang terakhir 12,4. Nah, lalu kita setelah mendapatkan hasil pengukurannya, kita kuadratkan masing-masing pengukuran sehingga jadi XI kuadrat ya. 12 dikuadratkan jadi 144, 11,9 dikuadratkan jadi 141,61, 12,2 dikuadratkan menjadi 148,84, 11,8 dikuadratkan menjadi 139,24, 12,1 dikuadratkan menjadi 146,41, lalu 12,4 dikuadratkan menjadi 153,76. Nah, lalu kita jumlahkan masing-masing tabel ini. Yang pertama jumlahkan yang ini dulu ke bawah. Hasilnya 72,4 ya. Ini namanya sigma XI yang ini. Kalau yang ini dijumlahkan, yang tabel satunya lagi dijumlahkan menjadi 873,86. Itu namanya sigma XI kuadrat. Sigma itu jumlah ya. Jadi simbol dalam matematikanya sigma. Nah, lalu kita hitung dulu rata-ratanya karena kita ini pengukuran berulang, jadi kita menghitung rata-ratanya tinggal dijumlahkan semuanya ya. X1, X2, X3 sampai X6 dibagi dengan N. N itu jumlah pengukuran. Nah, karena kita sudah dapat tadi 72,4 dibagi 6, berarti hasilnya adalah 12,1 cm. Berarti X rata-ratanya yaitu 12,1 cm. Nah, untuk pengukuran berulang, karena ditanyakan pasti delta X-nya atau ketidakpastiannya, kita menggunakan rumus yang ini ya. 1/n berarti 1/6 karena n-nya jumlah pengukurannya 6 kali. Di dalam akar n-nya 6 dikali sigma XI kuadrat yang ini ya. Sigma XI kuadrat yang mana? Sigma XI kuadrat berarti yang 873,86 dikurangi dalam kurung sigma XI, berarti sigma XI yang ini ya. Yang ini tuh sigma XI-nya yang ini 72,4 dalam kurung dikuadratkan dibagi n-nya 6 dikurangi 1. Ini udah selesai. Kita selesaikan terlebih dahulu yang di dalam akar ya. 1/6 dalam akar 6 dikali 873,86 hasilnya adalah 5243,16. Lalu kita kuadratkan yang 72,4 hasilnya 5241,76 dikurangi 6 kurangi 1 5 ya, ini hasilnya. Nah, sehingga kita selesaikan terlebih dahulu yang bagian atasnya ya. 5240 yang ini nih, ya ini kita selesaikan terlebih dahulu. Nomor 1 ya penyelesaiannya. 5243,16 dikurangi 5241,76 itu hasilnya adalah berapa ya? Dibagi dengan 5.
Lalu setelah selesai kita membagi dengan 5, kita tarik akarnya gitu ya. Baik, coba kita lihat dulu. 5.243,16 dikurangi 5.241,76 itu hasilnya 1,4 dibagi 5 ya 0,28. Hasil akar dari 0,28 itu adalah 0,53 gitu ya. Jadi ini udah langsung hasil akhir ya, 0,53. Tinggal dikalikan dengan 1,6. 0,53 yang ini 0,53 dikalikan dengan 1,6 adalah hasilnya 0, ini tuh ya pembulatan sebenarnya 0,0883 gitu ya. Ini harusnya kita bulatkannya menjadi 0,09 ya. Yang ini jadi 0,09 cm. Nah, itu adalah nilai ketidakpastiannya. Nilai ketidakpastian. Kalau ketidakpastian relatif, bagaimana cara mengukurnya untuk pengukuran berulang? Nah, untuk pengukuran berulang kita menghitung delta X-nya ya. Ketidakpastian relatifnya adalah 0,08 yang ini ketidakpastiannya 0,08 dibagi dengan X yang rata-rata tadi. X rata-rata tadi kita dapatnya 12,1 cm. 0,08 dikali 12,1 dikali 100%. Itu hasilnya 0,7%. Berarti sedikit gitu ya tingkat kesalahannya, sehingga ini hampir mendekati nilai yang sesungguhnya, ukuran pensil yang sebenarnya gitu. Nah, sekian video kali ini. Semoga materinya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.